Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Kita bersyukur Bapak Ibu, hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di hari Minggu. Kita mau memuji Tuhan, beribadah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita yakin dan percaya Tuhan hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita. Amin. Karena itu saudara-saudara, mari kita boleh saat ini menaruh hati pikiran kita terfokus, tertuju hanya kepada Tuhan pada saat ini. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera kasih karunia dari Allah Tritunggal boleh memberkati jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Amin. Saudara-saudara, Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 12-13a berkata seperti ini. Apabila kamu berseru datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Kita saat ini berdiri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, jikalau engkau sungguh-sungguh datang mencari aku, jikalau engkau sungguh-sungguh berdoa, menyembah kepadaku, maka Tuhan dia akan mendengarkan kita. Dan kita percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Mari saat ini saya mengajak kita bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memuji, kita meninggikan Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita pujikan ini. Alam semesta memuji Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga
akan terus meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau. Karena kami diciptakan untuk menyembah, kami diciptakan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ditinggikanlah Engkau, dimuliakanlah Engkau dalam hidup kami masing-masing, hari lepas hari Tuhan. Tuhan ampuni kami, jika dalam keseharian kami, dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, studi kami masih mengecewakan Tuhan, masih tidak memuliakan Tuhan. Mohon Tuhan boleh ampuni kami pada saat ini. Dan Tuhan yang boleh melayakkan kami. Kami bersyukur karena kami mendapatkan assurance dari Engkau. Kami mendapatkan jaminan keselamatan dari Engkau. Jika kami sungguh-sungguh datang mencari Engkau, kami sungguh-sungguh datang meminta ampun, maka Tuhan, Engkau akan memaafkan, mengampuni kami, dan Engkau akan melayakkan kami. Engkau akan memulihkan keadaan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang datang ibadah saat ini di dalam hadirat Tuhan, kira Tuhan yang boleh memulihkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita katakan amin. Mari dengan seluruh orang percaya di sepanjang abad, kita sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali, saudara-saudari. Saya yakin kita semua yang hadir di tempat ini, yang beribadah, kita pasti ingin bahagia. Amin. Coba siapa di sini yang ingin hidupnya itu bahagia? Pasti semuanya ya, amin ya, semuanya ya. Bapak Ibu, dalam Alkitab itu ada mengajarkan tentang kebahagiaan juga gitu ya. Saudara, ini pada inti-intinya kalau diringkas ya. Saudara, di Alkitab itu ada diajarkan bahagia itu adalah ketika kita itu bisa bersyukur ya atas apa yang Tuhan berikan pada kita. Bahagia itu juga adalah ketika kita itu bisa memberi kepada orang lain. Bahagia itu juga waktu kita bisa merenungkan firman Tuhan ya. Bahagia itu juga waktu kita tuh meletakkan beban hidup kita pada Tuhan. Ketika kita melakukan hal-hal itu, disitulah kita akan menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Amin. Ada satu lagu yang saya akan ajak kita nyanyikan sama-sama. Mungkin masih agak asing lagunya, tidak apa-apa, kita bisa belajar sebentar ya dalam bahasa Mandarin ya. Mungkin bisa ditayangkan refnya, kita nyanyikan refnya dulu ya. Jadi, saudara lihat di sini ya, kebahagiaan itu adalah menghargai apa yang telah dimiliki, bersyukur. Nanti kita akan lihat di situ ya. Sama-sama kita nyanyikan refnya. Saya nyanyikan dulu, saudara coba perhatikan ya. 幸福是珍惜正在拥有的，感谢上帝供应。幸福是分享自己领受的。在别人的里，幸福是相信圣经所写的每句都是真理。幸福是卸下重担给上帝，因他必看顾你。sama-sama kita coba nyanyikan ya refnya. 幸福是sama-sama。珍惜正在拥有
献上的供应，幸福是分享自己的生命，叫别人的利益。幸福是相信圣经所写的，每句都是真理。幸福是 serahkan beban hidup pada Tuhan, karena Dia yang pasti menjaga setiap kita. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Berikan tepuk tangan.有一个幸福天地，分分秒秒藏在一段里，好像幸福的存在童话故事里。Tapi di dalam Yesus kita temukan kebahagiaan itu. 进入我的生命，心中眼睛映出爱开启，看见幸福的天地就在我心里。Kebahagiaan tidaklah jauh, tapi 不是要不可及，也不是要完美主义，它是真实和简单的活在主的幸福是，幸福是珍惜正在拥有的，感谢上帝。别人的利益，幸福是相信圣经所写的，每句都是真理。幸福是写下承担给上帝，一趟一趟努力。Sejak Yesus masuk dalam hidupku， 自从耶稣进入我的生命，心中眼睛被主爱开启，看见幸福的天地就在我心里。它并不是要不kebahagiaan gak susah diraih, tidak perlukan kesempurnaan, dia nyata. Bahagia itu sederhana saja, hidup dalam kasih Tuhan. 幸福是人生中的永恒，感谢上帝供应。幸福是分享自己的生命，叫别人的利益。幸福是真心中的永恒，每句都是真理。不是卸下重担给上帝，因他比他努力。他并不是遥不可及，也不是要完美主义，它是真实而简单的。Saja kita sama-sama boleh bangkit berdiri, saudara. 幸福是珍惜正在拥有的，感谢上帝的你。幸福是分享自己的生命，叫别人的利益。幸福 percaya kepada Alkitab， 每句都是真理。幸福是卸下重担给上帝。幸福是卸下重担给上帝。Sekali lagi saudara， 幸福是卸下重担给上帝，因他必看顾你。Tuhan Yesus pasti akan menjaga hidup setiap kita. Amin.
dalam dunia ini ada banyak hal yang bisa buat kita kecewa, sedih, takut. Tapi di dalam Tuhan kita mendapat kekuatan, kita bisa melewati semuanya. Itulah yang menjadi kebahagiaan setiap kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Allah sumber kuatku. Sama-sama nyanyikan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi. Hanya Tuhan aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, katanya selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Tuhan selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, ratanya selamat. Mari dengan senyum di hadapan Tuhan kita puji Dia, saudara. Katakan Dia sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku, ratanya selamanya, selamanya. Katakan tak ku andalkan kekuatanku. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap, sekali lagi, tak ku andalkan. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, katanya selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, katanya selamanya, selamanya. Selamanya. Haleluya. Kembali, saudara. Biarlah kita tak henti-henti, kita bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan dialah sumber kekuatan kita. Banyak kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Kalau kita ingat-ingat itu banyak sekali. Dan yang paling tidak boleh kita lupa, kebaikan yang terbesar Tuhan adalah ketika Dia memberikan dirinya sendiri untuk menebus segala dosa, kesalahan kita. Itu adalah pemberian kebaikan yang terbaik, saudara-saudara, yang pernah kita dapatkan dari Tuhan. Mari bersama-sama kita, biarlah boleh tetap terus mengingat karya terbesarnya Tuhan Yesus di atas kayu salib demi menyelamatkan setiap kita. Kasih terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu.
selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Hari terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terlihat yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Bersama-sama kita nyanyi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, temukan diri dalam-Mu. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Hari yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu selamatkan. Oh Tuhan, yang tak terlihat yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan karya terbesar hidupku, saya ajak kau dengan sikap doa. Kembali kita bersyukur. Hari yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terlihat yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. sekali lagi. Yesus, Engkau bukan bumi. Bapa dalam surga, hati kami kagum dengan kebaikan Tuhan, dengan kasih Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang tidak memandang muka. Engkau adalah Allah yang memperhatikan hati kami, yang datang ke hadapan-Mu dengan mengakui segala dosa salah kami, dan memohon supaya Tuhan sendiri yang akan bekerja di tengah kami untuk memberkati kami dengan firman-Mu.
Bapa dalam surga, berfirmanlah supaya kami boleh mengerti kebenaran Tuhan. Berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, supaya dia boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi anak-anak-Mu. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Senang sekali pagi ini boleh menyapa saudara, boleh beribadah bersama dan menyampaikan firman Tuhan. Nah saudara, saya diberitahu saudara 2 tahun ini sudah sama-sama belajar dari Injil Lukas. Ya. Dan hari ini kita sampai di pasal yang ke-13. Saudara, mari kita lanjutkan bacaan kita dan kita mau belajar bersama dari bagian Injil Lukas ini ya. Mari kita bersama membukanya. Lukas pasal yang ke-13 ayat 22 sampai 30 saudara. Jika saudara mendapatkan, saya akan membacakan bagi kita sekalian bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan keliling dari kota-kota, dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Seorang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakanlah pintu bagi kami.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Namun ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ketika kamu melihat Abraham, Ishak dan Yakub serta semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan. Mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau saudara sudah mengikuti alur narasi dari Injil Lukas, saudara mestinya bisa melihat bahwa mulai dari pasal yang ke-9 Injil Lukas itu, saudaraku, Lukas sebenarnya sudah menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus itu melakukan perjalanan bersama para muridnya menuju ke Yerusalem. Saudara, pada waktu melakukan perjalanan menuju Yerusalem itu, Tuhan Yesus sudah berkali-kali mengatakan kepada para muridnya tentang penderitaan yang akan ia alami. Ya, anak manusia akan mengalami penderitaan. Anak manusia akan disalibkan. Saudara, itu sudah dinyatakan Tuhan Yesus berulang kali kepada para muridnya dalam perjalanan itu. Saudara, Yesus tahu ini adalah tahun yang terakhir. Yesus tahu inilah saatnya akan segera tiba. Dia akan ke Yerusalem dan waktunya tiba bahwa dia akan ditangkap, kemudian dia akan disalibkan. Dia akan mati menebus manusia berdosa, tetapi dia akan bangkit. Saudara, Yesus tahu itu. Di dalam perjalanan itu, saudara, dengan perasaan yang mengetahui apa yang akan segera terjadi itu, dia terus-menerus mengajarkan para muridnya hal-hal yang penting. Sembari ia terus melayani. Tadi saudara, ayat tadi dimulai dengan kalimat, saudara, ia melayani dari kota ke kota, dari desa ke desa. Saudara, dia tahu ini tahun yang terakhir. Dia tahu ada pergumulan untuk menjalani kehendak Bapa itu. Tetapi dia tidak pernah sedikit pun berkurang semangatnya dari melayani Tuhan. Dia melayani dari kota ke kota, dari desa ke desa.
Nah menariknya saudara dalam bagian ini, ada seorang yang kemudian dikatakan bertanya kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, pertanyaannya ini menarik, karena pertanyaan ini berkaitan dengan keselamatan. Keselamatan, salvation. Dia bertanya, pertanyaannya juga unik saudara. Orang ini bertanya begini, sedikit sajakah yang akan diselamatkan? Perhatikan pertanyaannya. Sedikit sajakah yang akan diselamatkan? Saudara, mengapa ada pertanyaan ini, saudara? Saya pikir kita bisa menebak sedikitnya ada 3 mungkin alasan, saudara, dari cerita yang ada. Yang pertama saya kira orang bertanya tentang keselamatan adalah karena orang pada umumnya, saudaraku, Tuhan itu memberikan hati nurani kepada manusia, walaupun manusia itu berdosa, bahwa hidup itu tidak mungkin hanya di dalam dunia ini saja. Tidak mungkin saya itu cuma lahir, terus kemudian menjalani hidup sekian puluh tahun, lalu mati, and that's it. So dalam hati nurani manusia, manusia berkata, saudara, apa yang kau sedang kerjakan di dalam dunia ini akan dipertanggungjawabkan, akan mempengaruhi, kalau pakai bahasa yang lebih umum, akan mempengaruhi nanti. Setelah di dalam dunia ini, kita akan memasuki suatu dunia yang lain, ya. Dan di sanalah apa yang kita kerjakan selama hidup kita ini akan mempengaruhi. Saudara, semua agama kepercayaan memikirkan ini. Tetapi ada yang menolaknya, mengatakan, oh enggak lah, mati ya mati, ya mati masa mau ngomong lagi, ya. Bahkan dalam Konfusianisme ada kalimat mengatakan, yan zi seng wei zi shi. Hidup aja mengerti susah, ngapain kita mikirkan mati, katanya. Saudara, ada pemikirannya mau mencoba menolak, sudahlah enggak usah dipikirkan. Mati itu ya mati. Mati ngapain mesti pikirkan di dalam sekarang. Tetapi hati nurani dia nggak enak. Masa sih cuma begini? Apalagi ketika kita melihat orang yang meninggal dunia. Masa hidupnya cuma begini? Masa dia sudah berusaha keras, terus cuma begini saja hidup? Saudara, manusia di dalam pertanyaan hatinya ada pertanyaan tentang masa hidup itu cuma di dalam dunia ini saja. Itu sebabnya mulai muncul pertanyaan. Bagaimana caranya supaya walaupun aku mati, tetapi setelah kematian itu ada kehidupan. Itu yang disebut keselamatan, kan? Salvation. Kita bisa selamat dari tubuh yang memang bisa sakit. Yang kemudian bisa mati. Mati gak bisa dihindari. Semua orang mati. Tetapi setelah mati, bolehkah aku memiliki sesuatu yang terbebas dari kematian itu? Saudara, orang mulai berpikir tentang keselamatan. Itu sebabnya orang bertanya tentang bagaimana caranya selamat. Bagaimana caranya supaya aku setelah mati di dunia ini, aku mendapatkan hidup itu. Aku menerima keselamatan itu. Saudara, muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Gak ada yang bisa jawab. Tetapi ada pertanyaan itu. Ada kegelisahan itu. Suatu kali digambarkan, saudara, Tuhan Yesus pada waktu sedang mengajar, datang seorang muda yang kaya. Orang ini dikatakan muda, kaya, pemimpin. Dia hidupnya saleh. Hari itu dia datang berlari-lari terlalu tersungkur di hadapan Yesus bertanya, guru yang baik, apa yang aku harus lakukan supaya aku mendapatkan hidup kekal? Supaya aku selamat, apa yang aku harus lakukan? Rupanya dalam hatinya, seumur hidupnya dia sudah menjadi orang yang saleh. Seumur hidupnya dia mencoba melakukan hal yang baik. Tetapi ada satu pertanyaan, cukupkah ini? Apalagi yang aku harus lakukan? Hidup ini hanya satu kali ini. Nanti kalau aku sudah mati, terus kemudian aku memasuki suatu dunia yang lain itu, apakah ada jaminan aku mendapatkan hidup yang kekal? Apakah ada jaminan aku mendapatkan keselamatan itu? Dia bertanya kepada Yesus, guru yang baik, apa yang aku harus lakukan? Aku ingin mendapatkan kepastian. Katakan kepadaku bahwa apa yang aku harus lakukan itu cukup. Yesus berkata, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan ucap saksi dusta. Dia mengatakan, dari sejak muda aku sudah melakukannya. Saudara, orang ini benar-benar saleh. Dia taat sama agamanya. Dia menjalankan agamanya. Tapi tetap di dalam hatinya ada satu pertanyaan, cukupkah ini? Koma, keima, is it enough? Atau aku masih harus melakukan yang lain? Kalau aku masih harus melakukan yang lain, apa itu yang lain? Bagaimana aku bisa yakin
Bagaimana aku bisa punya keyakinan itu? Saudara, orang ini yang datang kepada Yesus rupanya juga punya pertanyaan yang sama. Tapi dia menyampaikan dengan bentuk pertanyaan yang lain. Sedikitkah orang yang akan selamat itu? Sedikit atau banyak ya Tuhan? Kalau banyak mungkin aku masuk hitungan. Kalau sedikit nah aku masuk hitungan enggak? Sedikitkah? Sedikit sajakah orang yang akan selamat? Atau kalau mau lebih pribadi dia akan bertanya, aku termasuk enggak? Aku masuk hitungan itu enggak? Kalau yang selamat itu 10, aku termasuk 1 di antara 10 enggak? Kalau yang selamat itu banyak, moga-moga aku ada di yang banyak itu. Saudara, kita hari ini mungkin juga punya pertanyaan yang sama. Kita juga selama ini menjadi Kristen katanya. Kita sudah melayani, kita sudah memberi persembahan, kita sudah melakukan ibadah-ibadah kita. Kita bertanya, apakah aku akan selamat? Apalagi saudara ketika di dalam perjalanan kehidupan kita, terus kemudian kita tahu bahwa kita ini jatuh. Kita bukan percaya Yesus terus hidup kita sempurna. Kita kemudian jatuh bangun. Kita masih melakukan hal yang kita tahu Tuhan gak berkenan. Kita tahu ini bukan yang dimau Tuhan. Dalam hati kecil kita bertanya, sedikit sajakah yang selamat Tuhan? Kalau sedikit apa aku ada di dalamnya? Kalau sedikit, apakah aku ada di dalamnya? Saudara, kalau itu adalah pertanyaanmu, maka dengar jawaban Tuhan Yesus hari ini. Kalau itu adalah pertanyaan hati kecilmu, yang engkau bertanya sembari engkau beribadah. Ketika engkau bertanya sembari engkau melayani. Ketika engkau bertanya sembari engkau menyebut dirimu Kristen. Dengarkan jawaban Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 13 ini. Saudara, mengapa orang ini tanya, sedikit sajakah yang akan selamat? Kenapa saudara? Kemungkinan kedua yang saya kepikir saudara, ada karena ia melihat pada waktu Yesus sudah mulai berjalan menuju Yerusalem ini, tahun terakhir itu, kalimat-kalimat Tuhan Yesus mulai adalah kalimat-kalimat yang lebih sulit untuk dimengerti. Yesus berbicara tentang penderitaan yang akan dialaminya. Anak manusia ini akan menderita. Saudara, kalau ada pemimpin yang berkata begitu, saudara masih mau ikut nak? Dia bilang, ikut aku, tetapi aku akan menderita. Ikut aku, tetapi aku akan disalibkan. Ikut aku, tapi aku akan mengalami banyak kesulitan. Kira-kira saudara masih mau ikut nak? Saudara, tahun yang terakhir, Yesus semakin banyak menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak mudah dimengerti. Kalau saudara membaca Yohanes pasal yang ke-6, saudara dikatakan mulai banyak orang mundur. Tadinya berbondong-bondong, mulai ada yang batal ikut. Sampai Yesus bertanya kepada muridnya, kamu enggak sekalian? Kamu masih mau ikut? Kamu enggak mau ikut sekalian sama mereka meninggalkan aku? Kamu yakin? Are you sure? Really? Seriously? You want to follow me still? Saudara, ketika orang mulai mundur satu-satu, bukan cuma mundur saudara, tapi kita tahu mendekati tahun-tahun Yesus ditangkap, itu pemimpin agama semakin semangat sekongkol untuk mau menyalibkan Yesus. Orang Saduki sama orang Farisi itu konsepnya tentang surga, tentang kepercayaan berbeda sekali. Tapi mereka dikatakan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Saudara, perlawanan terhadap Yesus semakin banyak. Dan orang tahu itu, orang melihat itu, suasananya tegang. Setiap kali Yesus muncul ada kusak-kusuk pemimpin agama dengan tatapan mata yang benci kepada Yesus, ingin menangkap dia. Ingin cari kesempatan untuk bisa membunuhnya. Saudara, orang lihat itu, orang tahu itu. Itu sebabnya dia tanya kepada Yesus, sedikit sajakah yang selamat? Apa benar begini? Atau keadaan akan berubah? Apakah sebentar lagi keadaan akan berubah? Orang-orang itu akan kembali mengikut engkau? Akan lagi orang berbondong-bondong? Engkau sudah melayani dari kota ke kota, dari desa ke desa. Apakah akan lebih banyak orang lagi? Atau memang cuma sedikit? Atau memang cuma begini nih jumlahnya? Ketika orang mulai mundur, ketika justru mulai muncul lebih banyak orang yang melawan engkau, sedikit sajakah yang akan selamat? So, dalam kehidupan kita mungkin melihat fenomena yang sama. Kita melihat kekristenan kok tidak menjadi agama yang kuat. Kita melihat orang yang sungguh-sungguh kok semakin tidak banyak. Kita melihat kok
yang benar-benar mau mengikut Yesus kok sedikit. Kok banyak yang menyangkali imannya. Kok banyak yang menikah dengan agama yang lain terus kemudian menjadi agama itu. Kok banyak yang meninggalkan kepercayaannya, meninggalkan Yesus. Why? Sedikit sajakah yang akan selamat? Saudara, mungkin itu juga pertanyaan kita. Kalau itu adalah pertanyaanmu, mari dengar jawaban Tuhan Yesus di Lukas pasal 13 ini. Kemungkinan ketiga, saudara. Kenapa orang ini tanya sedikit sajakah yang akan selamat? Saudara, saya duga adalah kalau saudara melihat bagian sebelumnya, ya perikop yang sebelumnya, Tuhan Yesus sedang memberikan sebuah perumpamaan. Dia mengatakan kerajaan surga itu seperti biji sesawi. Biji sesawi itu kecil. Tetapi ketika ia tumbuh besar, dia bisa menjadi tempat berteduh bagi banyak burung. Mereka bisa ada di sana berlindung di bawah biji sawi yang sudah menjadi pohon itu. Lalu Yesus berkata, hal kerajaan surga itu seperti ragi. Ragi itu kecil. Tapi ketika ragi itu dicampur dengan adonan, maka ragi itu akan mengkamirkan seluruh adonan itu. Yesus berkata tentang sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit, tapi punya dampak yang besar. Mereka bertanya, sedikit sajakah yang akan selamat ya Tuhan? Sedikit itu lemah. Sedikit itu orang tidak senang. Orang senang banyak. Orang senang banyak baru bagus dong. Banyak baru kuat dong. Banyak baru mantap dong. Sedikit buat apa? Tetapi Yesus berkata tentang hal kerajaan surga itu seperti yang kecil. Yang sedikit. Tapi dampaknya besar. Mereka tidak ngerti mungkin. Itu sebabnya mereka tanya, apakah memang sedikit yang akan selamat? Sedikit sajakah yang akan selamat? Saudara, jika itu juga adalah pendapat saudara atau pertanyaan saudara. Saudara bertanya tentang iman Kristen. Iman yang kok kelihatannya lemah saja. Kok kita tidak bicara tentang seperti yang dunia ini katakan. Saudara, percayalah kepada Yesus, engkau akan menjadi penakluk dunia ini. Engkau akan menjadi orang yang kaya raya. Engkau akan menjadi orang yang hebat luar biasa. Kenapa kita kok tidak berbicara seperti itu? Walaupun ada banyak gereja juga yang ngomong seperti itu saudara. Karena tidak mau ketinggalan sama dunia. Tapi kita tidak mengatakan kalimat itu. Saudara bertanya, sedikit sajakah yang akan selamat? Apa memang kita ini minoritas? Apa memang kita ini minoritas? Dan minoritas itu oke ya Tuhan. Sedikit sajakah yang akan selamat? Setelah lalu Yesus memberikan jawaban. Surprise saudara, jawaban Tuhan Yesus ada 3 prinsip penting. Saya hari ini, pagi ini mau ngajak kita belajar 3 prinsip penting ini. Apa yang Yesus katakan saudara? Pertama, Yesus berkata bahwa manusia memang tidak akan bisa selamat dengan kekuatannya sendiri. Seakan-akan Yesus mau berkata, bukan cuma sedikit. Tidak ada yang bisa. Kalau engkau bertanya, berapa sih orang di dunia ini yang bisa selamat dengan usahanya sendiri? Dengan dia coba berbuat baik. Dengan coba dia melakukan amal. Dengan coba ya pokoknya berbuat yang tidak menyakiti orang lain. Kira-kira berapa ya Tuhan yang bisa selamat dari dunia ini? Yesus bukan bicara sedikit. Yesus berkata, tidak ada yang bisa. Pintu itu sempit, banyak orang mau masuk, tapi mereka tidak akan bisa. Yesus bukan bilang, pintunya kecil, orangnya banyak, ya paling cuma 1-2 yang bisa. No, Yesus bilang tidak akan bisa. Saudara, manusia tidak mungkin dengan kekuatannya sendiri bisa masuk surga. Manusia tidak mungkin dengan usahanya sendiri, amal, buat baik, bisa mendapatkan keselamatan. Kau sudah tanya, kenapa Pak? Kenapa kok begitu? Yang paling gampang aja ya, yang paling gampang ya. Kita pakai logika dulu ya, baru kita ngomong prinsip firman Tuhan. Kita ngomong logika saudara, kalau benar orang itu berbuat baik, bisa selamat, maka di dalam dunia ini banyak hal yang tidak adil. Saudara, di dalam dunia ini ada orang yang lebih gampang berbuat baik.
Dan ada orang yang lebih sulit berbuat baik, betul apa enggak? Kenapa kok lebih gampang berbuat baik? Karena dia lahir di keluarga yang baik-baik. Bapaknya baik, ibunya baik. Buat baik itu sehari-hari, makanan sehari-hari. Dia dari kecil diajari berbuat baik, dia disuruh berbuat baik, tentu saja dia baik. Ya ada yang kurang baik kemudian, jalan hidup orang lain-lain. Tetapi kita tahu ada orang yang lebih, dalam tanda petik, lebih gampang berbuat baik. Saudara, nggak ada satupun dari kita yang minta dilahirkan. Ada bisa kasih order atau pesanan, saya minta lahir di keluarga yang kayak gini ya. Ada yang pernah dulu? Saudara sudah pesan terlebih dahulu sama Tuhan. Saya pokoknya nggak mau punya bapak yang kayak gini, punya ibu yang kayak gini. Saya pengen punya bapak yang gini, yang mama yang kayak gini. Kita tuliskan wish-nya kita, terus kita lahir situ. Itu yang bawa kita burung bangau itu loh. Terus dikirim sesuai di tempat rumah mana kita mau lahir. Cerita anak-anak itu kan. No. Saudara, sering kita menemukan orang itu lahir di keluarga yang memang berantakan. Bukan cuma keluarganya berantakan, pengalaman hidupnya sebagai anak-anak pun dia mengalami begitu banyak hal yang pahit, yang buruk, yang tidak mungkin dihapus, sudah terjadi. Saudara, kalau benar kita itu bisa selamat dengan berbuat baik. Saudara, ada banyak hal yang tidak adil di dalam dunia ini. Saya tidak pernah minta lahir dengan konteks seperti itu. Lahir di tengah-tengah tempat orang-orang yang mafia, yang berbuat jahat. Jahat itu adalah yang di kepala saya sejak saya kecil. No, kita tidak pernah diadili berdasarkan kemampuan kita berbuat baik, saudara. It's so unfair. Dan Alkitab mengatakan, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya tidak ada satupun dari kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan usaha kita sendiri. Tidak mungkin. Oke, itu sebabnya Yesus berkata, tidak bisa. Pintunya sempit, orangnya banyak, tidak akan bisa masuk. Tidak akan bisa selamat. Setelah kita berkata, Adam dan Hawa itu menjadi perwakilan kita. Nah ini yang sering orang protes. Saya tidak pernah minta Adam dan Hawa mewakili saya, Pak. Kenapa dia kok mewakili gara-gara dia jatuh sampai saya jatuh? Ya. Kita mungkin milih presiden sekarang, ya. Kita ngomong ya itu tanggung jawab saya lah, saya pilih dia. Ya. Kalau dia ada apa-apa ya saya ikut tanggung jawab. Tapi Adam dan Hawa kita tidak pernah merasa milih nyoblos dia, mau jadi wakil saya, supaya kalau dia jatuh saya ikut jatuh. No. Kita bilang kok bisa Tuhan pilih Adam dan Hawa? Saudara, kalau itu pertanyaanmu, engkau sudah mempertanyakan hikmat Allah. Kita sudah menganggap Allah itu kayak kita. Allah itu sama nggak ngertinya sama kita. No, saudara, Allah di dalam hikmatnya, dia memilih yang terbaik. Kalau Adam dan Hawa itu pilihan Tuhan, itu artinya dia lebih baik dari kita. Kalau dia bisa jatuh, makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, saudara mungkin kita tidak perlu hitung hari. Berapa detik kita sudah makan buah itu. Tuhan kalau pilih dia itu dia terbaik. Jangan curigai Tuhan. Tuhan itu hikmatnya besar. Tuhan itu bukan mencipta untung-untungan. Moga-moga ini yang paling baik. No, dia tahu ini yang paling baik. Saudara, Tuhan tahu manusia itu dicipta. Yang paling baik adalah dia bisa punya pilihan. Bukan memilih untuk dosa loh saudara. Memilih untuk taat. Taat itu gak boleh dipaksa. Kalau dalam taman itu gak ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Saudara, manusia itu taat sama Tuhan karena terpaksa. Gak ada pilihan. Manusia itu harus punya pilihan baru dia adalah manusia. Kalau dia nggak punya pilihan itu namanya robot. Diprogram. AI itu diprogram. Katanya sekarang mau kasih kepintaran buat tapi diprogram sama manusia. No. Saudara, manusia adalah manusia. Manusia itu bisa memilih. Dan Tuhan tahu kalau bisa memilih artinya dia bisa memilih jatuh. Dia bisa memilih tidak taat. Yes, Tuhan tahu. Itu sebabnya Tuhan membuat pilihan itu begitu
minimalnya satu pohon di antara seluruh pohon. Kalau Tuhan bilang begini, di taman ini ya, separuh pohon tidak boleh makan, separuh boleh. Mungkin kita ngomong ya puasi ya ini ya, separuh-separuh. Ya kalau saya satu hari ambil sini kepingin itu ya wajar, namanya separuh-separuh kok, betul gak? Tuhan juga tidak bilang sebagian kecil ini enggak boleh ya. Sebagian besar boleh. No. Tuhan pakai probability, kalau sudah belajar matematika, probability yang paling minimal. 1 banding semua. Only this one. This is the only one you cannot eat. Don't eat it. 1 dari semua. Yet manusia tetap jatuh dalam dosa. Bukan cuma 1 dari semua loh. Terus Tuhan kasih tahu, andai kata umpama jikalau 1 dari semua, tapi Tuhan bilang gini, ayo yang mana? Ada 1 loh di taman ini, kamu tidak boleh makan, ayo yang mana? No, Tuhan gak teka-teki. Tuhan gak main-main. Tuhan bilang 1 yang ini. Don't eat it. Adam tahu, Hawa tahu. Yet mereka tetap jatuh. Saudara, manusia yang pertama itu jatuh. Dosa masuk dalam kehidupan semua manusia, keturunan Adam dan Hawa. Saudara dan saya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Semuanya telah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Yesus berkata, pintunya sempit, orangnya banyak. Apalagi orangnya kayak saya gitu kan. Pintunya sempit, orangnya banyak, gede-gede lagi. Mereka tidak mungkin bisa. Oke, ini prinsip pertama. Dunia boleh ngajarin, kamulah cobalah, hidup jangan jahat-jahat, buat baik, ya, buat amal. Moga-moga, semoga, mudah-mudahan, ya, kamu bisa masuk surga. No, enggak bisa. Kalau saja di dalam dunia ini ada 1 saja cara. Yang dengan cara itu bisa menyelamatkan. Yang dengan cara itu bisa masuk surga. Yang dengan cara itu kita bisa hidup kekal. Tuhan Yesus tidak perlu turun ke dalam dunia. Ya dong, bisa kok. Mereka bisa. Ngapain Tuhan Yesus? Allah harus turun ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, bahkan mati di kayu salib. Kalau saja ada cara yang bisa. Memang tidak banyak yang selamat, tapi bisa. Yesus tidak perlu turun ke dalam dunia, apalagi mati di kayu salib. Setelah dia melakukan semua itu, Allah datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba, mati di kayu salib. Karena di dalam dunia tidak ada cara lain. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Kalau hari ini engkau sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kelayakan kita. Manusia tidak bisa. Kedua, Yesus berkata, Tuhan itu yang menentukan. Kalau engkau berbicara tentang selamat, engkau berbicara tentang baik, itu bukan kita yang menentukan. Dia baik apa enggak? Ya capuk tuh lah. Boleh lah, lumayan. Dibandingin woman dia lumayan. No, bukan kita yang nentukan. Yang nentukan itu Tuhan. Tuhan itu akan berkata, aku enggak kenal kamu. Saudara mungkin berkata, loh tapi dia sama-sama saya dulu, dari dulu sekolah minggu sama saya. Tuhan yang menentukan, bukan kita. Kita bilang tapi dia lumayan baik loh. Dia selama ini melayani. Dia selama ini berbuat amal. Dia pernah bantu ini itu. Tuhan bilang surga itu rumahku. I decide who can enter, who cannot. Bukan kamu yang tentukan. Setelah itu manusia melihat apa yang di depan mata. Tuhan melihat hatinya. 2 kali Tuhan bilang, saya tidak kenal kamu. Dikatakan orang itu ketok-ketok pintu. Tolong dong masukin saya. Tuhan bilang, saya tidak kenal kamu. Dia bilang, saya makan dan minum bersama kamu. Saya mendengarkan ajaranmu.
Kalau pakai bahasa sekarang, saya ke gereja, saya nyanyi, saya memuji Tuhan, haleluya. Saya Kristen. Yesus bilang, saya tidak kenal kamu. Bahkan ditambah, kamu pembuat kejahatan. Kamu cuma melakukan ritual Kristiani. But you never in your heart really trust me. Receive me as your Lord and Savior. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu main-main. Kristen cuma sebagai ikut-ikut orang. Kristen cuma karena kamu lahir di keluarga Kristen. Kristenmu bukan Kristen yang sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan yang menentukan, bukan kita. Di surga tidak ada endorsement. Tapi saya punya follower 1 juta bilang saya Kristen lumayan loh. Ada 5 juta orang like saya loh. Kristen yang cabut tuh. Saudara, penentunya Tuhan, bukan endorsement. Bukan follower. Tuhan yang menentukan, saya tidak kenal kamu. Karena itu, be careful with your heart. Bilang sama Tuhan, periksa hatiku. Jangan nanti terlambat. Waktu pintu sudah tutup, saya gedor-gedor, Tuhan bilang tidak kenal aku. Kita masuk ke prinsip yang ketiga, yang terakhir. Menarik sekali. Lalu Tuhan menggambarkan ada ironi yang besar. Saudara, saya sering mengajarkan ini sama murid-murid saya juga. Tentang ironi yang besar. Saya bilang surga itu banyak surprises. Saudara suka surprises gak? Suka kejutan gak? Di surga itu ada banyak surprises. Ada banyak kejutan. Saudara, ada 2 yang digambarkan sama Tuhan Yesus. Yaitu, orang yang tidak nyangka, Tuhan ternyata tidak kenal dia. Mereka gedor-gedor pintu, pengen masuk. Artinya apa? Artinya mereka pikir mereka bisa masuk. Aku sudah ini, sudah itu, sudah ini, sudah itu, melakukan banyak hal. Kalau pakai Matius pasal 7, orang itu mengatakan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, membuat mujizat demi namamu? Mereka ngotot karena mereka merasa sudah melakukan. Mungkin kalau di tengah-tengah kita, bukankah aku ke gereja tiap minggu? Bukankah aku ikut pelayanan? Bukankah aku sudah memberi persembahan sekian jumlahnya? Ironisnya Tuhan bilang, I don't know you. Go away. Ironis bukan? Kita sok yakin. Tuhan tidak kenal. Ironis yang kedua, terus Tuhan berkata, pada waktu itulah engkau akan melihat Abraham, Ishak, Yakub ada di dalam sana, sementara engkau di luar, engkau tidak boleh masuk. Lalu ada orang dari barat, timur, utara, selatan. Saudara, artinya ada orang-orang lain yang masuk. Jelas sekali Tuhan Yesus sedang menegur orang-orang Yahudi, pemimpin agama waktu itu. Engkau pikir engkau sudah melakukan hukum Taurat dan engkau pikir engkau sudah bisa? So, Tuhan sudah mengatakan ironi yang besar. Surga itu adalah sebuah tempat yang penuh kejutan. Seorang penafsir, saudara, memakai kalimat ini saya kira bagus sekali untuk kita renungkan. Ya. Dia mengatakan gini, neraka itu akan dipenuhi oleh orang-orang yang merasa dirinya itu cocok masuk surga. Neraka loh saudara. Hell is full of people who think they deserve heaven. Kok di neraka? Dia pikir saya mestinya masuk surga. Kayak saya ini cocoknya potongan surga. Kayak apa potongan surga? Ya hal-hal sienseng gitulah. Alim, baik, manis mulutnya. Neraka itu banyak orang merasa dia layak masuk surga. Tuhan bilang saya tidak kenal kamu. Sebaliknya, surga itu dipenuhi dengan orang-orang yang sadar dia itu layaknya masuk neraka. Dia sadar
Itu sebabnya dia tidak pernah main-main. Saya ini mestinya masuk neraka. Dia ketika datang menyembah Tuhan, dia dengan nangis datang kepada Tuhan berkata, aku tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dia tidak akan nyanyi asal-asal. Dia tidak akan pelayanan asal-asalan. Dia tidak akan memberi asal-asalan. Dia tahu dia tidak layak tapi Tuhan melayakkan dia. Dia tahu dia mestinya masuk neraka tapi Tuhan mati bagi dia. Dia nggak tahan. Dia sadar dia orang berdosa yang mestinya binasa. Tetapi begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, dia nggak bisa menjalani hidupnya gampang-gampang berdosa. Dia tahu dosa itu adalah pengkhianatan terhadap darah Kristus yang mahal. Orang Kristen model ini adalah orang Kristen yang selalu menyadari, saya ini seharusnya masuk neraka. Kalau bukan Tuhan yang baik, kalau bukan Tuhan yang memilih saya, kalau bukan Tuhan yang berkarunia, siapa saya ini? Dia tidak akan sombong rohani. Dia tidak akan sembarangan menunjuk-nunjuk orang berdosa. Dia tidak akan sembarangan merasa diri lebih baik dari orang lain. So dia tahu dia tidak layak. Tetapi Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepadanya. Apakah kita seperti itu, saudara? Apakah kita adalah orang-orang yang ngerti prinsip keselamatan itu? Dan kita menjadi orang seperti yang Tuhan mau. Saya mau mengakhiri khotbah ini dengan 3 kesadaran penting yang kita harus punya. Yang pertama, kita harus sadar akan anugerah Allah. Kita harus sadar kita ini tidak layak. Tuhan yang beranugerah. Selama kita tidak sadar ini, kita akan menjadi orang yang merasa diri Kristen. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak kenal kita. Kekristenan itu dimulai dengan kesadaran aku orang berdosa. Paulus itu saudara mengatakan di antara orang berdosa aku yang paling berdosa. Rasul loh ini. Tapi dia punya kesadaran itu. Orang yang bukan mau menyombongkan diri. Yesus berkata datang 2 orang ke bait Allah. Seorang adalah orang Farisi, ahli Taurat. Dengan bangga dia datang ke bait Allah itu berdoa. Dengan dada yang dibusungkan dia berdoa, Tuhan, aku ini ahli Taurat. Kerjaanku tiap hari belajar Alkitab. Aku orang yang menjaga hukum dilakukan dengan aku terus. Dia bilang di sebelahnya ada seorang pemungut cukai. Yesus berkata, pemungut cukai ini berdoa dengan tidak berani mengangkat kepalanya. Dia nunduk, dia pukul-pukul dadanya berkata, aku orang berdosa. Aku tidak layak ya Tuhan. Kalau aku boleh datang ke hadapan-Mu semua hanya karena anugerah. Yesus berkata, pemungut cukai ini pulang sebagai orang yang benar. Saudara, kalau selama ini engkau masih merasa dirimu lebih layak dari orang lain, lebih baik dari orang lain, sesungguhnya engkau tidak layak di kerajaan surga. Itu sebabnya Yesus berkata, banyak yang pertama akan menjadi yang terakhir. Yang terakhir akan menjadi yang pertama. Sadar, hidup ini anugerah. Kalau kita punya apa yang kita punya hari ini, bukan karena kita lebih baik. Bukan karena kita lebih taat. Tapi karena anugerah Tuhan. Amin. Yang kedua, sadar akan mendesaknya Injil. Desakan Injil. Kenapa saudara? Karena kita terus tahu bahwa manusia itu perlu Injil. Mereka tidak bisa selamat dengan caranya sendiri. Saudara, kalau mereka belum mendengar Injil, mereka belum percaya Injil, satu saja tujuan mereka, kebinasan. Itu sebabnya kita melayani. Itu sebabnya kita mau memperkenalkan Kristus. Itu sebabnya saya melayani. Itu sebabnya saya berkhotbah. Itu sebabnya kita mengadakan ibadah. Kita mau lebih banyak orang mendengar Injil. Kita
Kita mau supaya orang tahu kebenaran Injil. Ada desakan. Saudara, kalau kita nggak pernah punya kesadaran ini, saya khawatir kita memang belum percaya Injil. Kalau kita belum pernah punya gregetan untuk mengabarkan Injil, menyampaikan Injil itu, saya khawatir kita nggak ngerti Injil itu apa. Kita cuma terlalu lama di gereja, dengar tentang Injil, without really understand what the gospel is. Kalau kita sungguh mengerti Injil, Injil itu mendesak kita. Membuat kita tidak bisa tolak. Paulus itu bahkan berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Dia tahu dia celaka. Kan aku katanya ngerti tapi kok tidak ngerti. Celaka aku ini. Aku berhutang, kata Paulus. Saudara, kita perlu punya kesadaran ini. Kesadaran dengan kemendesakan Injil. Orang butuh mendengar. Terakhir, hari ini khotbah ini dikasih judul sadar sebelum terlambat. Saudara yang dikasih Tuhan. Ilustrasi Tuhan Yesus mengatakan waktu pintu itu sudah ditutup. When the door closed, there will be no more mercy. Tidak akan ada lagi kasih karunia. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Kalau hari ini Tuhan masih membuka pintu gereja, masih mengizinkan engkau dan saya datang beribadah, masih mengizinkan engkau dan saya mendengar firman, masih mengizinkan engkau dan saya berdoa berkata, Tuhan ampuni aku mau berubah, aku mau memberitakan Injil, aku mau percaya. Kalau hari ini Tuhan masih memberi kesempatan, artinya dia mau kita kembali kepadanya. Mau kita serius dengan dia. Jangan sampai terlambat, saudara. Saudara, kalau kita bisa masuk tahun 25, kita harus ingat banyak yang berhenti di tahun 24. Saya tidak tahu berapa banyak teman kenalan saudara-saudara yang berhenti di tahun 24. Kalau saudara dan saya masih bisa masuk 25, artinya Tuhan memberikan kesempatan. Kita memperbaiki apa yang keliru di tahun-tahun sebelumnya. Apa yang Tuhan tidak berkenan di tahun-tahun sebelumnya. Mari kita sadar before it's too late. Karena akan tiba waktunya kita harus mempertanggungjawabkan. Ketika pintu yang sempit itu ditutup Tuhan. And there will be no more mercy. Tidak ada lagi kasih karunia. Yang ada adalah penghukuman. Pertanggungjawaban. Penghakiman. Mari kita berdoa. Saudara, firman sudah diberitakan. Engkau bukan menjawab saya, engkau menjawab Tuhan. Mari kita serius di hadapan Tuhan. Sebagai pendeta saya mau bertanya kepada saudara. Adakah 1-2 orang pagi hari ini serius di hadapan Tuhan? Berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Aku tahu tanpa anugerah-Mu aku tidak bisa. Aku mau anugerah-Mu Tuhan. Ini aku mau. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin aku sesering ke gereja. Tapi hari ini firman Tuhan menegur aku. Aku mau menerima-Mu Tuhan. Serius dengan-Mu. Aku tidak mau main-main lagi. Cuma jadi orang Kristen KTP saja. Aku mau serius. Ini aku Tuhan, aku mau. Kalau engkau adalah orang seperti itu. Sebagai pendeta saya mau berdoa bagi saudara. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Adakah yang berkata demikian? Puji Tuhan, puji Tuhan. Adakah lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Masihkah ada? Serius engkau berkata, ini aku Tuhan, aku mau. Angkat tangan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan mengasihi. Turunkan tangan. Yang belum angkat tangan, masihkah ada lagi? Engkau mau serius, jangan main-main. Pagi hari ini, sebelum terlambat. Ini aku Tuhan, aku mau. Yang belum angkat tangan, masihkah ada? Angkat tanganmu, puji Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini, adakah 1-2 orang dengan serius berkata, Tuhan, masih ada saudaraku, temanku,
keluargaku yang belum kenal Injil. Tolong aku mau saksi tentang Kristus. Aku tahu ini anugerah, tapi aku mau menjadi pemberita anugerah itu. Aku mau share sama mereka. Tuhan tolong aku gak pinter ngomong, aku kadang salah, aku bisa disalah ngerti, disalah paham. Tapi Tuhan tolong aku ingin temanku, saudaraku, keluargaku ini juga kenal Injil dan percaya. Saudara punya nama mereka di kepala saudara. Saudara rindu dipakai Tuhan. Sebagai pendeta saya mau berdoa bagi saudara. Kalau saudara orang yang seperti itu, dalam nama Yesus angkat tanganmu. Saya mau berdoa bagimu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan mengasihimu. Sebelum terlambat, sebelum mereka ketemu Tuhan, aku mau Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan mengasihi. Turunkan tangan. Jesus. Mari kita bangkit berdiri. Ya Tuhan. Bapa dalam surga, hamba berdoa untuk saudara-saudara hamba. Mereka yang mengangkat tangan dengan kesungguhan. Mereka tahu tidak mungkin kami dengan kekuatan kami sendiri untuk selamat. Tetapi hari ini Engkau beranugerah. Engkau mau mereka menyerahkan hidupnya kepadamu. Ya Tuhan, meteraikan keputusan mereka. Peluklah mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Biar mereka boleh menikmati keselamatan bersama dengan Engkau. Ya Tuhan, buatlah mereka percaya hari ini juga Engkau sudah bersama dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan, yang akan semeja bersama Abraham, Ishak dan Yakub bersama Kristus. Tuhan, ada sebagian mereka berkerinduan menyampaikan Injil kepada saudara mereka, kepada orang mereka kasihi. Berikan kuasa-Mu, percaya Tuhan ketika Engkau menyertai mereka, Kau akan menolong mereka sehingga melalui kesaksian mereka orang boleh mengenal Injil. Bahkan mereka juga boleh dibawa untuk datang kepada Tuhan, beribadah bersama, mengaku Tuhan sebagai juru selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk lawatan Tuhan bagi kami. Berkati jemaat-Mu, berkati gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan juru selamat kami yang hidup, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara. Silakan duduk. Saudara, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar ini boleh tetap terpelihara dalam hati kita. Dan yang saya mau beritahu, bukan kebetulan Bapak Ibu saat ini bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Artinya Tuhan masih peduli pada kita, beri kesempatan pada kita. Dia memanggil nama kita hari ini. Apa yang jadi respon kita? Semoga respon kita adalah ya Tuhan. Saudara, sembari kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, saya ajak kita nyanyikan pujian ini. Dengar Dia panggil nama saya, karena itu kita bisa bergirang. Karena Tuhan masih beranugerah kepada kita. Oh, giranglah. Oh, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, sekali lagi, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah.
Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Apa yang jadi respon? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh bilanglah, oh bilanglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah, dengar dia panggil nama saya. Sama-sama kita nyanyikan. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga Sekali lagi saudara-saudara. dengar, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Bersama-sama. Oh bilanglah, oh bilanglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah, oh, Sama-sama lambaikan tangan di hadapan Tuhan. oh bilanglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah, Dengar dia panggil nama saya. dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil Saatnya namamu. kita taruh tangan kanan kita di dada. Ku jawab ya. Ya, ya. Katakan ya pada Tuhan. Ku jawab ya, ya. Mau melakukan firman Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, Mau taat pada Yesus. jawab ya Tuhan. Mau ikut Tuhan Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan. Ya, ya. Jadikan komitmenmu. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Engkau sangat beranugerah kepada kami. Engkau memanggil nama kami. Engkau memanggil kami untuk mengikut Engkau. Karena Engkau mengasihi kami. Firman-Mu terus diberitakan. Roh Kudus terus mengingatkan. Terima kasih Tuhan. Kami jemaat-Mu, kami anak-anak-Mu, kami mau menjawab iya. Kami mau taat. Kami mau ikut Engkau. Melakukan apapun yang Engkau minta, apapun yang Engkau perintahkan kepada setiap kami. Kami mau jawab, ya, kami mau taat. Itulah letak kebahagiaan yang akan kami terima.
Tuhan, kami mau berdoa pada saat ini. Ada orang-orang yang tengah lemah tubuh, sakit di tempat ini. Tuhan, ada salah satu pasien yang bernama Ibu Yonike Imelda Tampu Bolon yang sedang sakit sinusitis sudah 1 tahun. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menjamah, memulihkan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau dalam proses pengobatan ini. Kami mohon campur tangan dari Tuhan. Saat ini sedang mencari, mungkin sudah barusan menemukan kamar untuk inap, ruang inap. Kiranya Tuhan yang boleh sertai seluruh jalannya proses pengobatan yang ada. Tuhan pakai suster, dokter, Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Dapat menyembuhkan. Berdoa juga untuk jemaat kami yang sakit, beberapa yang sakit, lemah tubuh dalam level sakit yang ringan hingga yang tidak ringan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Mohon turut campur tangan Tuhan untuk memulihkan. Engkau memperhatikan. Engkau enggak sedetik pun meninggalkan. Berikanlah kekuatan, iman kepada setiap jemaat pun tempat ini. Ada yang sedang bergumul dalam pekerjaan, bergumul dalam ekonomi, ada masalah, ada tantangan. Mohon Tuhan juga berikan kekuatan. Biarlah dalam menghadapi tantangan ini, yang menjadi sandaran satu-satunya adalah Tuhan. Kami melihat, berfokus pada Tuhan. Dan kami akan melihat bagaimana Tuhan dengan ajaib yang akan menolong setiap jemaat pun tempat ini. Untuk relasi ya Tuhan, jika ada relasi-relasi yang sedang retak, relasi-relasi yang sedang tidak baik, kami terus memohon, Tuhan untuk Engkau pulihkan. Berikanlah hati setiap pribadi di tempat ini, setiap jemaat-Mu, seperti Engkau. Hati yang mau mengampuni, hati yang mau mengasihi, menerima kembali Tuhan. Tuhan pulihkan relasi-relasi yang retak. Di dalam keluarga, dalam pertemanan, di dalam pekerja, di dalam kantor, dan lain-lain. Tuhan, kami terus berdoa untuk Gereja Kristen Kalam Kudus seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati untuk setiap hamba Tuhan, pendeta, penginjil di gereja maupun di sekolah. Mohon Tuhan urapi, Tuhan berikan kuasa, Tuhan berikan hikmat. Dan yang paling penting adalah setiap hamba Tuhan, setiap kami boleh memiliki hati yang dekat dengan Engkau. Sehingga apa yang kami ajarkan, itu boleh semakin membangun jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus maupun juga sekolah ya Tuhan. Dan untuk jemaat Kalam Kudus kami rindu boleh ada pertumbuhan rohani yang boleh semakin dahsyat lagi. Inilah doa kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau yang terus memberikan pemerintah kami hati yang mencintai rakyat, mencintai manusia, mencintai manusianya. Kiranya Tuhan yang boleh semakin menyingkirkan hal-hal yang gelap yang ada di dalam bangsa ini. Kami percaya Tuhan berdaulat atas bangsa ini. Inilah doa kami dan inilah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Kita pujikan doksologi. Yang dikasihi Tuhan, Engkau yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Engkau telah menerima keselamatan yang daripadanya karena karya Kristus yang mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga.
arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil saat teduh terlebih dahulu. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Saya mewakili pengurus dan jemaat BCS Medan mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Iwan Pranoto yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang terus menyertai memberkati pelayanan Bapak sebagai dosen STT Saham. Oh ya, apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah saat ini? Jika ada, perkenankan boleh berdiri, ada beberapa di situ ya, Ibu di situ, 3 orang, silakan berdiri. Apakah ada lagi? Sebelah sini juga ya, Bapak dan Ibu, silakan berdiri sambutannya. Welcome to BCS Medan, selamat datang. Ada beberapa mungkin pasien ya, dan juga keluarga pasien. Kami terus mendoakan untuk kesembuhan dari saudara-saudari yang sedang sakit. Kita boleh kasih jabat kanan tangan ya, kanan kiri depan belakang, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus memberkati di sana ini. Boleh ditayangkan waktunya? Ya. Saudara, kita masih melanjutkan ya, kita terus melanjutkan di dalam perandungan kita, di dalam rangkaian Injil Lukas. Dan tema minggu depan, temanya adalah A Man on a Mission. Saya sendiri akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita boleh memiliki semangat untuk mengajak, memberitakan Injil, mengajak kawan, keluarga untuk boleh datang beribadah, untuk mengajak mereka bisa mendengarkan firman Tuhan. Next. Ya, kami pengurus terus mengajak rekan-rekan sekalian ya, yang telah aktif bergereja di tempat ini untuk bersedia menjadi anggota penuh jemaat BCS Medan. Karena ada rencana ya, gereja kita hendak didewasakan. Saudara yang sudah bergereja lama di sini, saudara yang sudah aktif, yang sudah pelayanan juga, tapi mungkin secara administrasi masih belum atestasi menjadi anggota tetap di tempat ini. Saudara, jika mau, saudara bisa lakukan dengan 2 opsi cara ya. Saudara, yang pertama, saudara mengurus surat atestasi keluar dari gereja asal. Jadi kalau bisa sih yang pertama dulu. Jadi kita dapatkan surat atestasi keluar dari gereja asal. Tapi kalau gereja asalnya agak sulit rasanya menerbitkan atestasinya, barulah saudara masuk ke opsi yang kedua. Saudara akan tanda tangan dalam surat pernyataan komitmen untuk menjadi anggota jemaat BCS Medan. By the way, surat pernyataan komitmennya sudah ada ya, sudah ready. Jadi jikalau saudara-saudari ingin ya, langsung atestasi masuk ke tempat ini, karena sulit mengurus atestasi keluar dari gereja asal, saudara bisa langsung menemui saya. Jika ada hal yang belum jelas, saudara juga bisa konsultasikan dengan saya. Terima kasih. Next. Ini yang melayani minggu depan, harap saudara boleh perhatikan jawaban pelayanan saudara, WL, pianis, sampai multimedia.
Next, persembahan, kebaktian umum, sekolah minggu, misi, dan persepuluhan minggu lalu. Ini kehadiran jemaat minggu lalu. Baik, setelah ini yang sudah berkomitmen mau ikut kelas katekisasi baptis, tidak pulang ya. Sekitar 20 menit atau setengah jam lagi kita akan mulai kelas katekisasinya. Demikian saja warta, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap orang.